Sidang kasus korupsi dana SD Negeri 79 Palembang dengan terdakwa Nurmala Dewi, mantan Kepala Sekolah SD Negeri 79 Palembang, masuki agenda pemeriksaan terdakwa di jero persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang Rabu pagi. Jero persidangan terungkap, aman terdakwa sudah mengakui kesalahannya, sudah tidak bikin SPJ. Lalu untuk dana bos dewek digunakan oleh terdakwa untuk bangun sekolah, perbaikan perpustakaan, pembelian buku sama bayar gaji honor guru. Terkait Bosda sama Bosnas, terdakwa bertanggung jawab atas penggunaannya, tapi ada juga pihak lain yang juga melok nikmati dana tersebut. Jero keterangan ini dari pihak JPU bakal mempelajari nyodokin, di mana bukti yang diutarakan oleh terdakwa belum ada. Hal ini yang masih digali oleh pihak jaksa penuntut umum. Tim Pitsus Kejari Palembang bakal terus ngembang ke info yang diperoleh di persidangan untuk meriksa yang lain lagi. Untuk nama-nama tadi yang disebutkan oleh terdakwa, itu statement terdakwa ya, statement terdakwa, dan majelis hakim juga tadi sudah menanyakan apakah statement terdakwa itu didukung dengan bukti-bukti. Nah, dalam persidangan terdakwa juga tidak bisa membuktikan keterangannya tersebut, hanya berdasarkan keterangan lisan seperti itu. Oke, apakah ada pengembangan setelah ini? Kalau pengembangan kita lihat dulu pendalamannya. Seperti tadi bahwa tadi mengenai laporan pertanggungjawaban LPJ triwulan 2 ya, yang selama ini kita cari-cari tahu seperti apa. Jadi di depan persidangan tadi itu dapat ditemukan faktanya bahwa memang laporan pertanggungjawaban triwulan 2 SDN 79 itu memang dititip rata-rata, terutama pembelian buku, lalu ada dana-dana yang dialihkan oleh terdakwa ke pembelian ATK untuk operasional yang tidak dapat di-SPJ-kan. Pihak lain yang tanggung jawab dalam ini, JPU akan mencoba mendalami, tapi kalau hanya terbatas statement dari terdakwa tanpa didukung alat bukti, jadi agak rancu. Sehabis proses persidangan, majelis hakim pun nunda lagi persidangan untuk kasus ini karena bakal masuk ke agenda selanjutnya, yaitu tuntutan jaksa penuntut umum di persidangan berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV.